Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Taufik Rizky. Di sini aku mau presentasi mata kuliah dasar sistem kontrol. Saya dengan NIM 3 digit terakhir 097. Saya berasal dari praktikum D Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Oke, di sini saya mau menjelaskan mengenai simuling pemodelan dan kontrol PID. Langsung saja kita ke PPT-nya. Oke, sini ada simuling pemodelan dan kontrol PID. Apa sih itu simuling? Simuling adalah lingkungan pemodelan dan simulasi berbasis blok diagram yang merupakan bagian dari MATLAB. Simuling digunakan untuk merancang, memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis seperti sistem mekanik, elektrik, kontrol, dan elektronik. Fungsi utama simuling. Fungsi utamanya yaitu mempermudah visualisasi aliran sinyal dalam sistem, lalu menguji performa sistem tanpa perlu membuat prototipe fisik, lalu dapat digunakan untuk simulasi waktu kontinu, waktu diskrit, atau gabungan keduanya. Lalu implementasi PID di simuling. Dalam simuling, kamu bisa menggunakan blok PID controller untuk langsung menerapkan kontrol ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, buat model sistem. Misal motor DC menggunakan transfer function. Yang kedua, ada tambahkan blok PID controller dan library simuling, lalu continuous dan PID controller. Lalu yang ketiga, hubungkan input atau set point dan output dari sistem ke blok PID. Lalu yang keempat, atur parameter KP, KI, dan KD, bisa secara manual atau auto tuning. Lalu yang kelima, jalankan simulasi untuk melihat respon sistem terhadap sinyal masukan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada gambar model tank level. Oke, aku akan menjelaskan apa di gambar tersebut. Yang pertama-tama, di gambar ini menunjukkan sebuah tangki air dengan debit masukannya itu ada di H2. Lalu debit keluarannya ada di H1. Nah, tinggi permukaan air ini kan H. Lalu luas penampung tangkinya A. Terus resistansi aliran katup bawah ini R. Dan katup masuk dikendalikan oleh sudut bukaan katup delta cos. Oke, lanjut. Nah, persamaan yang digunakan ini ada 3 persamaan dasar yang membentuk model matematika sistem. Yang pertama adalah hubungan debit masuk dan bukaan katup. Nah, ini rumus persamaannya itu H2 KV theta VI. Nah, ini menyatakan V1. Nah, ini menyatakan bahwa semakin besar sudut bukaan katup, semakin besar debit masuk. Lalu yang kedua ada keseimbangan laju aliran hukum kontinuitas. Nah, ini persamaannya H2 dikurangi H1 sama dengan AH derajat. Lalu ini menentukan perubahan tinggi air DH atau DT bergantung pada selisih antara debit masuk dan keluar. Nah, jika H2 ini lebih besar dari H1, maka tinggi air naik. Jika H2 lebih kecil dari H1, maka air turun. Lalu yang ketiga ada hubungan debit keluar dengan tinggi air. Nah, ini persamaannya H1R sama dengan H.
Artinya, semakin tinggi air, semakin besar debit keluar karena tekanan air di bawah meningkat. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Ini masih gabungan ketiga persamaan tadi. Dengan menggabungkan persamaan 1, 2, dan 3, kita bisa menurunkan model dinamis, yaitu A dH per dt sama dengan kV eta dikurangi H per R. Nah, persamaan ini menunjukkan hubungan antara input bukaan katup delta, theta V, dan output tinggi permukaan air atau H. Di sini masih sama tank level. Nah, ini ada RAM. Fungsinya itu input sinyal perubahan buka katup theta. Nah, ini simulasi bukaan katup yang naik secara bertahap atau linear. Nah, terus ada gain. Gain ini berfungsi untuk melahirkan input dan konstanta. Nah, terus ini menghasilkan debit masuk Hi2. Lalu ada zoom, ini berfungsi untuk menghitung selisih Hi2 di Hi1. Nah, ini menyatakan keseimbangan debit masuk dan keluar. Lalu ada gain 1 atau A, mewakili luas penambang tangki. Nah, ini mengubah hubungan menjadi perubahan tinggi air. Lalu G2R. Nah, ini fungsi untuk mewakili resistansi aliran keluar. Nah, ini menghasilkan hubungan antara tinggi air dan debit keluar. Hi1, R sama dengan H. Lalu ada derivatif. Ini berfungsi untuk menghitung turunan waktu. Juga menghasilkan laju perubahan tinggi air. Lalu yang terakhir ada scope. Nah, scope ini berfungsi untuk menampilkan grafik hasil simulasi menunjukkan perubahan tinggi air terhadap waktu. Nah, cara kerja modelnya yang pertama adalah rem memberi input berupa sudut bukaan katup theta. Lalu yang dua nilai ini dikalikan dengan KVI untuk menghasilkan debit masuk Hi2. Lalu yang ketiga ini di titik sum Hi2 dengan Hi1 aliran keluar. L yang keempat hasilnya dikalikan dengan 1 per A akan menghasilkan perubahan tinggi air di dH per dt. Lalu yang kelima, blok gain 2 atau R derivatif. du per dt membentuk umpan balik atau feedback yang mempresentasikan hubungan antara H dan Hi. Lalu yang keenam, yang terakhir ini scope, menunjukkan respon tinggi air terhadap waktu dan perubahan bukaan katup. Kita lanjut ke model masing-masing damper. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, gambar di atas ini adalah model fisik mass spring table. Model ini menunjukkan sistem mekanik 1 derajat kebebasan 1 sampai DO yang terdiri dari M. M ini massa, lalu K adalah konstanta gas, lalu C koefisiensi redaman, X posisi atau perpindahan massa, Y gaya luar yang diberikan input. Nah, sistem ini menggambarkan bagaimana massa berosilasi karena gaya pegas dan redaman. Nah, ini ada persamaan dasar gerak berdasarkan hukum 2 Newton. Gaya total pada massa adalah sigma F sama dengan MD X per dt. Sedangkan gaya-gaya pekerja pada sistem adalah gaya pegas Fs sama dengan min K Kx. Nah, gaya redaman ini Fd sama dengan min Cdx per dt. Untuk gaya keluarnya ini adalah F per Ft. Maka persamaan geraknya adalah Md X per dt plus Cdx per dt plus Kx sama dengan Ft. Lalu ada model blok integrator. Model pertama ini menggunakan 2 blok integrator untuk mempresentasikan hubungan antara percepatan dan posisi. Nah, ini persamaannya adalah A sama dengan D2
X per dt PI sama dengan dx per dt. Nah, penjelasan ini yang pertama, input F mewakili gaya luar Ft. Nah, itu kedua ada gen 1. Kita menghitung percepatan A sama dengan F per Cx per km M. Lalu yang ketiga ada integrator 1 atau 1 per S menghasilkan kecepatan dari percepatan. Nah, lalu integrator 2, 1 per S menghasilkan posisi dari kecepatan. Lalu yang kelima ada gen 1 per K memberikan gaya efek gaya per gas per Kx. Lalu yang keenam adalah gen 2 per C memberikan efek gaya redaman per X Cx. Lalu yang ketujuh ada scope menampilkan respon posisi massa terhadap gaya masukan. Jadi model ini sepenuhnya dibangun berdasarkan persamaan diferensial sistem MSI. Lalu kita ke model yang kedua. Model dengan transfer function. Oke, model kedua ini menggunakan blok transfer function untuk menyederhanakan sistem. Lalu fungsi alis sistemnya itu jika bersamaan geraknya ms y s plus cs y s plus ky s y sama dengan fs, maka fungsi alirannya adalah ys per fs 1 per ms kuadrat 2 plus cs plus K. Pada gambar kedua ini digunakan contoh numerik. Nah, ini ada GS nih. GS sama dengan 40.000 per 25S per 25 S kuadrat 2 plus 150S plus 40.000, yang berarti M sama dengan 25, C sama dengan 150, dan K sama dengan 40.000. Jadi kesimpulannya, ini alur di Simulink. Yang pertama adalah step input memberikan gaya eksternal Ft. Lalu yang kedua, transfer function mempresentasikan sistem massa pegas peredam. Lalu scope menampilkan respon perpindahan Y. Nah, jenis sistem ini mass spring damper MSD. Tujuan simulasi ini untuk menunjukkan respon gerak posisi atau kecepatan terhadap gaya eksternal. Lalu model simulasi 1 berdasarkan lalu model simulasi 1 berdasarkan persamaan diferensial langsung dengan integrator. Lalu model Simulink 2 berdasarkan fungsi alih transfer function. Output utama adalah perpindahan massa YT ditampilkan di scope. Nah, manfaat ini untuk memahami karakteristik dinamis redaman, osilasi, dan kestabilan sistem mekanik. Oke, kita lanjut ke model DC motor servo. Oke, dari gambar tersebut kita bisa izin menjelaskan. Pertama, ini model dengan integrator blok. Nah, model ini merupakan pemodelan motor servo dari persamaan diferensial waktu atau time domain. Artinya, setiap variabel seperti arus, kecepatan, dan posisi θ dihitung secara langsung menggunakan blok integrator dan persamaan dinamik motor DC. Dasar teori pertamanya itu adalah motor terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian listrik, armatur sirkuit, V sama dengan ER, plus LDI plus dt plus E dengan E sama dengan KB theta. Oke, penjelasan pada Simulink ini adalah konstan 5P atau input tegangan DC ke motor. Lalu ada gen 1 per L menghitung turunan arus di D1 per dt sama dengan 1 per L V per IR per E. Lalu integrator dua buah, yaitu yang pertama integrator pertama menghitung arus I, lalu integrator kedua menghitung kecepatan dan posisi rotor. Nah, gen KT mengkonversi arus menjadi torsi elektromagnetik. Gen KB menghasilkan tegangan balik dari kecepatan. Lalu gen B dan J, B ini mewakili konstanta gerak dan inersia beban. Lalu scope akan menampilkan respon posisi atau kecepatan motor terhadap waktu. Jadi model ini menggambarkan pemodelan motor dalam bentuk persamaan diferensial langsung.
cocok untuk simulasi dinamik realistik karena setiap elemen fisik direpresentasikan. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Nah, di gambar kedua ini tuh adalah bentuk penyederhanaan mode pertama dalam domain Laplace atau S-domain. Artinya, persamaan diferensial diubah menjadi fungsi alih transfer function untuk analisis sistem kontrol. Nah, fungsi ahli dasar DC motor ini yang pertama dari bagian listrik yaitu IS per VS per ES sama dengan 1 per LS plus R. Lalu dari bagian mekaniknya itu ada RS per TS sama dengan 1 per JS kuadrat plus BS. Lalu dengan T sama dengan K1 dan E sama dengan KBSS diberi hubungan total yaitu theta. Jadi transfer function ini 1 per L per R ini adalah blok rangkaian listriknya. Lalu gen KT ini konversi arus menjadi torsi. Lalu ada transformasi 1 per J S plus B. Ini blok sistem mekanik. Ben KB feedback efek tegangan balik, ya efek tegangan balik. Lalu scope menampilkan output, sudut atau kecepatan motor. Model ini adalah representasi matematis yang lebih ringkas dari sistem motor DC. Biasanya digunakan untuk analisis sistem kontrol, misalnya saat menambahkan PID controller atau desain kompensator. Jadi perbandingan singkatnya, ini yang pertama adalah gambar satu ini menggunakan time domain. Lalu gambar kedua ini menggunakan Laplace domain. Untuk komponen sendiri, gambar satu menggunakan integrator langsung dari persamaan diferensial. Nah, gambar ini pakainya transfer function. Nah, tujuan gambar pertama ini simulasi fisik dan dinamik. Lalu yang kedua ini analisis kontrol dan perancangan sistem. Kompleksitasnya buat yang gambar ke satu ini lebih detail, kalau yang gambar kedua lebih sederhana. Cocok untuk gambar ini untuk studi dinamika motor. Kalau yang gambar 2 ini desain PD atau kontrol otomatisnya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini adalah jenis kontrol PI kontrol atau proportional integral. Nah, terlihat ada dua blok K. Ini adalah penguat proporsional. L adalah K, itu E ya, ET, DT. Nah, itu untuk penguat integralnya. Lalu ada nah, sistem ini mengontrol ketinggian drone agar tetap di posisi set point. Misalnya 50 meter, lalu sinyalnya error dihitung dari selisih antara posisi yang diinginkan dan posisi aktualnya. Fungsi masing-masing pada bagian ini di proporsional ini berfungsi untuk memperbaiki error secara langsung sesuai besar kesalahan. Lalu di integral ini menghilangkan error jangka panjang atau PD state error. Nah, untuk hasil grafik yang di sini menunjukkan respon sistem terhadap waktu yang menurun menjadi 0 sampai menunjukkan sistem konvergen. Jadi gambar ini menunjukkan si terapi tanpa bagian D atau derivatif yang menjaga kestabilan ketinggian drone. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ada 3 blok. Nah, ini jenis kontrolnya baru PID proportional integral derivatif. Nah, blok diagram ini memiliki 3 komponen utama yang tadi saya bilang 1, 2, 3 ya. Yang ini berfungsi untuk kontrol proporsional, buat yang ini buat kontrol integral, dan ini kontrol derivatif. Nah, PID semua sinyal dijumlahkan di dalam blok sigma atau sumar di sini. Lalu arah ini menunjukkan bahwa drone bergerak untuk memperbaiki kesalahan, misalnya terlalu rendah sampai terlalu naik. Yang ini dua grafik kecil di bawah ini menggambarkan perubahan error terhadap waktu. Lalu respon sistem yang stabil di sekitar titik set point. Jadi gambar ini menunjukkan kontrol P penuh untuk respon cepat, I untuk menghilangkan error tetap, dan D-nya untuk mengurangi overshoot gerakan berlebihan. Nah, di sini kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini adalah jenis kontrol implementasi PID di Simulink MATLAB. Nah, ini ada model sistem kontrol digital atau simulasi. Nah, komponen yang ada konstan di setting 0,3 ya. Nah,
Ini adalah nilai referensi atau set point. Lalu selanjutnya ada blok PID-nya sendiri. Ini tempat konstantanya yang tadi untuk diatur. Terus ada tank system plan object yang dikontrol, lalu ada display and scope untuk melihat hasil output, misal level cairan atau posisi drone. Lalu sistem akan berbeda dengan loop tertutup, closed loop. Output diumpan balik ke input untuk menghitung error baru. Jadi ini adalah implementasi praktis dan pengendalian PID dalam perangkat lunak simulasi untuk melihat bagaimana sistem respon set point-nya. Jadi kesimpulan ini yang gambar pertama ini PID doang profilnya integral. Nah ini yang tinggal menggunakan D. Nah ini berfungsi untuk menstabilkan sistem dengan mengurangi error tetap. Ini lebih kayak PID, ini respon lebih cepat, halus tanpa overshoot besar. Lalu ini adalah simulasi di MATLAB untuk uji respon sistem. Kita lanjut ke gambar gambar quarter car model. Jadi gambar ini menunjukkan model mekanik sistem suspensi 2 derajat kebebasan 2 sampai lalu ada MC massa bodi mobil, lalu MS-nya itu adalah massa sistem suspensinya, lalu K1 sama C1 adalah konstan tabega dan peredam antara bodi mobil dan suspensi. Untuk K2 sama C3 ini adalah konstan tabega dan peredam. JCT ini adalah posisi bodi mobil, lalu YST itu adalah posisi suspensinya, lalu yang terakhir ini adalah XT adalah error di permukaan jalan. Nah, tujuan sistem ini adalah menjaga kenyamanan dan kestabilan kendaraan dengan meminimalkan getaran yang dirasakan bodi mobil YCT saat melewati permukaan jalan yang tidak rata. Nah, model Simulink sini yang kita masukkan di MATLAB Simulink. Model matematis dalam bentuk blok simula yang presentasikan sistem fisik di kiri. Nah, ini adalah pemodelannya. Jadi, integrator atau suatu proses itu digunakan untuk menghitung kecepatan dan posisi dari percepatan. Lalu gen atau 1/mc adalah 1/ms. Ini adalah pembagi gaya oleh massa hukum Newton. F sama dengan ma. Lalu ada gen K1. Pin K1, C1, K2 menunjukkan gaya dari pegas dan sinyal feedbacknya menghubungkan antara gerakan bodi mobil dan roda membentuk sistem persamaan diferensial. Nah, dengan kata lain, Simulink di kanan adalah real-time simulasi dan sistem mekanik di kiri menghitung respon posisi kecepatan dari MC dan MS terhadap gangguan jalan. Outputnya adalah scope dan scope ini satu. Nah, akan menunjukkan respon getaran bodi mobil dan suspensi waktu. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Ini sama seperti sebelumnya. Ini ada model quarter car suspension dengan komponen MCMS K1, K2, C1, C2 sama aja kayak yang sebelumnya. Namun kali ini fokusnya pada analisis transfer function-nya, bukan simulasi langsung. Jadi kita penjelasan Simulink di sini tampak ada 2 blok transfer function. Yang pertama ada K2/MSS 2 plus C1S plus K1 plus K2 transfer function 2. Nah, ini mewakili respon suspensi MS terhadap gangguan jalan XT. Lalu selanjutnya di sini mewakili respon bodi mobil MC terhadap gaya dari suspensi. Ada juga blok step input yang mensimulasikan gangguan jalan tiba-tiba, misalnya jalan bergelombang atau hancur. Oke, lanjut ke output scope dan scope-nya ini sama. Pertama menampilkan respon suspensi, lalu kedua ini menampilkan respon bodi mobil. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.